Halo Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin berbagi pengalaman saya menghadapi pasien-pasien yang berasal dari luar negeri ya. Jadi biasanya mereka berobat di luar negeri, misalnya di Singapura, Malaysia, kemudian juga ada beberapa mahasiswa dari Australia dan juga dari Amerika Serikat dan Jepang ya. Ada lagi beberapa negara seperti Myanmar ya, ini juga pernah saya mendapatkan kasusnya di dalam praktik saya sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mencoba membandingkan lah ya dari sebagian besar yang saya pernah terima pasien-pasiennya dan juga bagaimana berbedanya dengan kondisi di Indonesia. Dan kalau kita melihat guidelines seperti apa gitu ya perbedaannya. Jadi ini pengobatan cemas di berbagai negara. Ya bedanya apa nih? Ini tentunya secara disclaimer ya, saya harus jelaskan dulu bahwa ini hanyalah dari pengalaman klinis saja. Ya, pengalaman klinis sendiri, jadi bukan secara eh, menggambarkan secara keseluruhan, tapi teman-teman yang pernah berobat di luar negeri atau saat ini sedang berada di luar negeri mungkin bisa mencoba memberikan komentar ya, silakan komentar tentang pengalaman teman-teman di sana. Nah, yang perlu saya garis bawahi sebenarnya adalah bahwa kebanyakan masalah gangguan kecemasan secara umum memang menurut guidelines terakhir digunakan pengobatannya dengan menggunakan golongan antidepresan SSRI ataupun SNRI. Di dalam praktek sehari-hari di Eropa sendiri dikatakan serta di negara-negara Asia kebanyakan menggunakan antidepresan SSRI ya seperti fluoxetine ya dan citalopram. Cuman Indonesia sudah nggak ada lagi citalopram, yang ada adalah turunannya yaitu escitalopram. Kalau misalnya di negara yang pernah saya melihat beberapa pasien, seperti contohnya adalah negara seperti Malaysia dan Australia, ini memang kebanyakan dari pasien-pasien yang berasal dari kedua negara ini ketika mereka berobat di sana, itu kebanyakan hanya menggunakan antidepresan saja. Contohnya yang paling sering itu adalah Australia. Ya, Australia ini memang jarang sekali dokternya itu memberikan obat anti cemas seperti misalnya alprazolam atau misalnya clonazepam, itu jarang sekali ya, biasanya jarang ya, tidak pernah hampir memberikan Xanax ya, apalagi kalau di sana di Australia itu kebanyakan mereka berobat ke dokter umum ya, karena biasanya mahasiswa ya, saya punya beberapa pasien tuh mahasiswa, mereka mengalami gangguan mood ya, dan kalau misalnya kondisi gangguan mood atau seperti depresi dan ada gejala cemasnya, mereka berobatnya biasanya itu ke dokter umum setelah dari rujukan psikolog di kampus biasanya. Jadi psikoterapi dengan psikolog, kemudian dapat dokter umum. Biasanya dokter umumnya itu memberikan obat antidepresan saja. Kalaupun ke psikiater juga biasanya hanya meneruskan, sorry, hanya meneruskan obat antidepresannya saja. Ya, saya sering kali beberapa kali mendapatkan. Dan rata-rata dosisnya lumayan juga tinggi ya pada beberapa orang, apalagi kalau yang depresi, sehingga banyak di antaranya pernah bilang, aduh dok saya sampai nggak tahan sama efek samping di awalnya, tapi kemudian saya mencoba untuk membantu dan akhirnya bisa. Malaysia juga demikian. Kalau Malaysia saya lihat banyak pasien-pasien yang mengalami eh, gangguan depresi, cemas ya berkaitan dengan gejala fisik ya. Mereka kalau berobat di Penang itu misalnya atau di Kuala Lumpur ke dokter yang penyakit dalam ya khususnya gastro juga seringkali dikasih antidepresan saja. Yang paling sering tuh biasanya dikasih misalnya golongan antidepresan SSRI atau Lexapro ya, Valdoxan itu merek dagangnya itu seringkali dikasih dan tanpa obat anti cemas ya biasanya. Nah, berbeda dengan yang di Singapura.
Kalau di Singapura biasanya diberikanlah obat yang antidepresannya dikasih ya, seperti kayak Lexapro ya, kemudian Valdoxan atau paroxetin ya, seperti kayak fluvoxamine juga suka dikasih ya. Tapi atau Brintellix ya antidepresannya, dan juga dikasih anti cemas seperti Lexotan biasanya. Atau clonazepam ya, clonotril atau clonazepam 0,5 miligram. Ya itu biasanya mereka suka kasih ya. Tapi biasanya si pasien memang ada yang lebih senang dengan obat cemasnya saja atau obat tidurnya saja ya, Ativan misalnya seperti itu. Kalau pasien yang dari Jepang lebih kompleks lagi ya, biasanya pasien-pasien depresi cemas dari Jepang itu bahkan menggunakan obat anti cemasnya itu bisa 2-3 macam. Ya, ini juga yang menarik nih kalau untuk kasus-kasus yang pasien yang dari Jepang ya, biasanya tuh saya sering mendapatkan pasien yang mahasiswa dari Jepang tuh bahkan obat cemasnya itu yang tidak ada lagi di Indonesia ya, kayak Etizolam kayak gitu. Alprazolam sudah pasti, bahkan mereka dua. Mungkin saya kira banyak orang yang mengalami cemas di Jepang ini agak sedikit rentan ya, mengalami khawatir bunuh diri gitu. Jadi kalau misalnya mereka cemasnya kurang tertangani dengan baik, khawatirnya nanti malah menambah resiko bunuh diri. Jadi akhirnya dikasihlah obat dengan dosis yang cukup dominan gitu. Nah, kemudian obat anti depresan ini memang seringkali juga diberikan, walaupun kebanyakan pasiennya seringkali bawa pulangnya obat anti cemasnya saja, ya seperti yang tadi buat ngurangin cemas. Kalau pasien yang dari Amerika, ini juga seringkali banyak obatnya dan dosisnya lebih tinggi daripada biasanya. Cuman saya melihat ya kasus-kasus gangguan konsentrasi itu biasanya mereka langsung kasih obat stimulan. Ya, stimulan mereknya lebih terkenal itu adalah biasanya Adderall ya atau amfetamin. Wah, itu sering tuh dikasih sama pasien-pasien yang sering diberikan ke pasien-pasien yang mengalami depresi dengan gangguan konsentrasi, langsung dikasih Adderall. Itu yang menurut saya tuh harus hati-hati. Pertama karena stimulan ini sebenarnya bukan first line treatment drugs ya atau terapi lini pertama kalau dilihat. Makanya kalau diperhatikan kalau saya kongres di luar negeri gitu ya, di beberapa negara, kalau di saat kalau saat lagi presentasi ya mungkin ya yang idealnya gitu. Tapi kalau di klinik suka beda. Makanya kalau kita diskusi di antara kalangan dokter, waktu kita udah seminar selesai, kemudian kita ngobrol-ngobrol gitu ya, makan siang bareng, atau kita ngobrol di pertemuan di antara sela-sela jam pertemuan, biasanya mereka mengakui kalau di dalam prakteknya agak sulit. Ternyata banyak pasien yang akhirnya dikombinasi. Dulu sih nggak terlalu dominan kita memberikan kombinasi obat ya, multiple drugs gitu, atau drugs yang multiple, tapi biasanya sih mereka juga mengakui gitu. Saya suka ngobrol gitu kalau terakhir saya pergi keluar itu 2019 tuh di bulan Oktober ya di Jerman di Wolfsburg University, kongres cemas sedunia itu. Mereka bilang ya memang kadang-kadang ya mereka campur berbagai macam obat juga ya. Jadi sama aja sebenarnya kalau saya lihat, saya merasa apa yang terjadi di luar ya dan pengobatan terkait dengan gangguan depresi cemas dengan yang di Indonesia itu tidak terlalu berbeda yang sangat signifikan banget ya. Karena obat-obat kita cukup lengkap ya sebenarnya kalau kita lihat. Bahkan BPJS sendiri juga obatnya cukup lengkap ya. Makanya fluoxetine ada, di BPJS sertralin ada, clobazam ada, alprazolam ada gitu ya. Jadi sebenarnya cukup lengkap gitu. Namun kalau teman-teman melihat mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa apakah kita selalu perlu obat gitu. Makanya saya selalu bilang ke pasien-pasien saya dan juga mungkin Bapak Ibu di sini, belajarlah untuk melakukan ya itu ikhlas, sabar dan sadar. Itu yang paling sering kita harus perhatikan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat Bapak Ibu. Nah, perbandingan berbagai macam pengobatan psikiater ya. Saya pernah juga dapat dari Myanmar, cuman kebetulan
pasiennya psikotik ya, bukan gangguan cemas, jadi agak pasti berbeda. Dan memang standarnya sama ya, biasa menggunakan obat-obat antipsikotik, olanzapin, kayak gitu, quetiapin atau risperidon, itu standar. Ya kalau untuk pasien-pasien skizofrenia misalnya. Tapi di negara-negara lain ya kebanyakan ya relatif sama aja. Ya, jadi saya sering kali mendapatkan pasien itu rata-rata dari 3 negara yang paling sering adalah Singapura, Jepang, dan Australia. Ya, karena memang banyak anak-anak kita sekolah di sana juga ya. Jadi mungkin banyak di antara anak-anak muda ini mengalami gangguan saat belajar dan akhirnya harus ke dokter jiwa di sana. Ya mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa memahami proses pengobatan ini dan semoga bisa memahami dan mengerti. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan penjelasan dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye.